menunjukkan hubungan sebab akibat artinya sama dengan because. Ya. Mungkin juga secara implisit, ya, seperti if, means, dan seterusnya. Ya. Nah, in the sample passage here, di sini, ya, tadi baru menyadari di sini kalau screen-nya nggak berjalan, ya. Ibu sudah beri warna kuning untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat di kalimat-kalimat yang tertera di sini. Misalkan di kalimat pertama, di situ ada kata places. Kira-kira penyebabnya apa, dampaknya apa? What is the cause and what is the impact? Boleh secara lisan, boleh ditaruh di chat, boleh. It's up to you. Kita lihat kalimat pertama dulu. Yang markernya, penanda untuk cause and effect-nya adalah places. What is the cause and what is the impact? Yang menjadi cause-nya apa? Oke, kita lihat sudah ada yang menjawab di chat. Nggak jalan. Ada yang mau menyebutkan? Kira-kira penyebabnya Ya, apa? Miss, mencoba jawab. Ya, silakan. Anak Kalau Agung yang Tirawiguna. Ya. Yang cause-nya itu yang high blood pressure. Kalau Very yang good. efeknya itu a severe strain on the heart, blood vessel, and kidneys. Very good. Excellent. Oke. Jadi cause-nya high blood pressure, efeknya a severe strain on the heart, blood vessels, and kidney. Jadi ini merupakan topik sentence di mana ada satu cause, ada 3 hal yang berdampak, yaitu heart, blood vessel, dan kidney. Sehingga itulah yang harus dijabarkan di bacaan ini. Ya. Nah sekarang, tadi kan high blood pressure menyebabkan strain. Strain-nya berdampak pada 3 organ. Ada heart, blood vessel, dan kidney. Sehingga yang pertama kita lihat strain dampaknya buat heart, buat jantung. Ya. Jadi tekanan pada jantung. Apa dampaknya buat jantung? Atau sebetulnya itu penyebab utama itu high blood pressure. Jadi yang pertama, dampak high blood pressure untuk heart bagaimana? Di situ ada penanda may cause. Apa yang akan terjadi dengan jantung kita? Sehingga bisa ditransfer menjadi tabel seperti ini. Cause-nya apa, efeknya apa, markernya yang mana. Yang pertama tadi yang umum topik sentence-nya yaitu high blood pressure. Bisa disingkat HBP misalkan. Efeknya a severe strain on the heart, blood vessel, and kidneys. Tadi ada penandanya yaitu places. Ya, karena heart, blood vessel Ibu bahas, kita mengulang kembali clause. Ya. What is the minimum requirement of a clause? Apa syarat minimum clause? Subject predicate. Very good. Ya. Ibu tidak bosan mengulang ini karena masih ada saja yang selalu lupa atau ya, at least Independent clause. Okay, independent clause and dependent clause. Okay, independent clause and dependent clause. Independent clause juga disebut main clause, dependent clause disebut subordinate clause atau subclauses.
How many subclauses are there? 3. 3, Miss. 3. What are they? Noun clause, Noun clause, adjective clause, adjective clause, dan adverb clause. adverb clause. Oke, very good. Ya, jadi disebut noun clause ada alasannya, disebut adjective clause ada alasannya, disebut adverb clause ada alasannya. Mengapa anak kalimat itu disebut noun clause? Karena It's like sifatnya a noun. seperti noun, Miss. Karena Sifatnya seperti menjelaskan kayak sifatnya itu kayak noun. very good ya. Karena sifatnya seperti noun. Very good. Jadi apa sifat noun dalam kalimat? Apa fungsi noun dalam kalimat? Modifying. Object or Enggak. complement. It's like a noun. Iya, it's like kita akan lihat 7 clause ini. Number 1, clause apa ini? Noun clause berfungsi sebagai Subject. subject. Very good. Ya. Noun clause functioning as subject. Number 2, Noun clause. noun clause functioning as Predikat. bisa noun clause berfungsi sebagai predikat. Objek. Object. Oke, noun clause functioning as object. Karena muncul setelah predikat no. Predikatnya verb transitif. Oleh karena itu sebagai objek. What about number 3? Preposition. Non Is clause. Noun clause sebagai preposition. Preposisinya apa nomor 3 ini? Sebagai complement, Miss. Iya. Noun clause berfungsi sebagai complement in number 3. Oke. Number 4. Adjective clause, Miss. Adjective clause karena Karena dia menjelaskan the date. menjelaskan the date. Number 5. Adjective clause. Adjective clause karena menjelaskan the date. Number 6. Adverb clause. Adverb clause. Dari mana taunya kalau adverb clause? Ada penanda koma. Ada penanda koma karena mendahului main clause ya. Sehingga nomor 6 itu kalau adverb clause-nya dipindah posisinya akan menjadi seperti nomor 7. Oke, is it clear? Clear. Good. Sekarang kita lihat ini project kedua saat itu ya. Tapi ini akan kita lihat satu persatu ya. Contohnya Ibu akan berikan contoh satu persatu. Oh maaf ini yang tahun lalu sehingga nggak usah itu juditnya. Cuman kita lihat contohnya saja ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan the paragraph above mainly discuss it about the study to predict water scarcity. Tolong dibaca dulu. The new study examines current and future. True, ya. Sebagaimana dijelaskan di atas, ya. Kemudian yang kedua, di situ to do so. Di baris keempat ada kata to do so. What does to do so here refer to? Kata to do so di sini menggantikan apa? Ini reference. To do so untuk melakukan hal tersebut, melakukan apa? The researchers develop. Iya, oke, ya. To do so di situ ya, mengacu pada yang disebutkan di depan itu. To predict whether the water levels available will be sufficient to meet the needs under climate change. Oke, good. Ya. Jadi to do so di situ mengacu pada pernyataan sebelumnya yaitu to predict whether the water levels available will be sufficient to meet the needs under climate change. Okay, next example.
Kita fokus pada word parts dan part of speech. Ya. Predict. Ini kata bentukan. Kira-kira dapat awalan apa sih predict itu? Pre. Okay, pre. What is the meaning of pre, Malika? Before. Before. Very good. Very good. Before. Ya. Betul. Jadi ini sebetulnya pre dan dict. Ya. Dict kita tahu ada dictionary. Itu dari kata dict. Diction. Ya. Dict itu adalah word or say. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pre dalam kata predict itu means before. Ya. So we can guess that predict means to say before something happens. Ya. Mengatakan sebelum sesuatu terjadi, memprediksi. Okay. And then next one. Change. Di sini ada climate change di kalimat terakhir. Change di sini jenis katanya apa? What is the part of speech of change? Adjective, Mom. Adjektif dari mana? Dari mana Karena taunya bahwa merujuk- ini? Karena Merujuk merujuk kemana? climate. Climate. Oke, jadi kalau ada beautiful girl, girl-nya itu apa? Beautiful itu apa? Beautiful-nya adjektif, girl-nya noun. Oke. Pada saat kita membahas noun phrase, Ibu berikan contoh flower garden dengan garden flower. Waktu itu Ibu tanya, which one is bigger? Flower garden or garden flower? Mana yang lebih besar? Flower garden atau garden flower? Flower garden. Flower garden. Yeah, flower garden is bigger than garden flower because flower garden is a garden, garden flower is a flower. Nah, sekarang climate change. Change-nya ini apa jenis katanya? Apakah change ini adjektif? Sama dengan verb. Noun, Miss. Diurut ya. Adjective, verb, noun. This is noun. Oke. Jadi ini sama dengan garden flower tadi. Ya. Ini noun, climate change. Ya. Perubahan iklim. Ya. Change di sini as a noun. Ya. Karena itu noun dengan modifier-nya. So change here is a noun. Ya. Meskipun change itu bisa berfungsi sebagai verb di konteks yang lain. Tapi di kalimat ini change berfungsi sebagai noun. Itu nanti kalau kalian meng-highlight, menggarisbawahi untuk part of speech-nya. Masih tentang meaning in context dan part of speech. Shift. Oke. Kira-kira apa sinonim dari shift di kalimat terakhir ini? Ya. Kebetulan di kalimat terakhir ini sinonim dari shift muncul di kalimat yang sama. Dan ada penandanya bahwa mereka sinonim. Change, ma'am. Very good. Ya, shift di situ sinonimnya change. Ya. Itu sebabnya di sini dikatakan will also change. Will also likely change. As temperatures and rainfall patterns shift, ya, the green water available to crops will also likely change. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa shift dan change ini maknanya sama. Nah ini nanti yang kalian sebutkan pada saat menunjukkan meaning in context. Bukan berarti kalian ambil satu kata, dicek di kamus, oh maknanya ini, bukan begitu tujuannya. Ya. Bisa tidak kita menebak makna yang ada dalam bacaan dari konteksnya itu sendiri. Seperti tadi predict, kita pecah. Ya. Ada awalan pre dan dict, sehingga kita bisa menebak maknanya. Ya. Kemudian di sini shift.
Karena ada also change. Kita bisa menebak bahwa shift dan change itu sinonim. Okay. And then if we have a look at the part of speech, shift dan change ini jenis katanya apa? Noun. Noun. Dari mana kita tahu bahwa verb? Oke, dari mana kita tahu ini verb atau noun? How do we know? Dari mana kita tahu bahwa ini verb? Bahwa change ini verb. Ayo, mudah ini. Clause terakhir ini tensesnya apa sih? Future. Future. Oke, rumus future apa? Will. Will plus? Will plus? Masa will saja? Will diikuti apa? Verb Verb. one. Oke, will plus verb one. Oke. Will plus verb one. Ya. Sehingga kita tahu bahwa change yang will also likely change itu verb. Tapi yang tadi climate change, yang setelah shift under climate change, itu change di situ apa? Tadi. Noun. Oke. Jadi di climate change, change di situ noun. Tapi yang will also likely change di sini verb. Jadi meskipun sama-sama change, tapi jenis katanya berbeda. Ya. Sehingga tadi kalau climate change itu perubahan iklim, will also change juga akan berubah. Ya, itu akan mempengaruhi maknanya karena berbeda part of speech-nya. Sampai di sini, is it clear? Oke, itu meaning dan part of speech. Oke, sekarang kita lihat contoh dari tenses. Oke. Predicts. Ini tensesnya apa? Predicts. Simple present. Present. Very good. Simple present. Ya. Karena verb plus S. Ya. Will be. Apa tensesnya? Future. Future. A simple future. Very good. Develop. Past. Simple past. Oke. Sehingga dari satu paragraf ini saja kita sudah bisa memberikan contoh 3 tenses yang berbeda. Ya. Predicts. Ya. Simple present. Will be. Simple future. Develop. Simple past tense. Ya. Next, kita lihat contoh noun phrase. Ya. Agricultural production. Ini contoh dari noun phrase di mana agricultural itu adjective dan production itu noun. Oke. Kemudian is based. Ini contoh dari passive voice. Ya. Jadi phrase agricultural production itu contoh dari noun phrase dan is based itu contoh dari passive voice. Oke. Kemudian subordinate clauses. That is available to plants in the soil. Clause apa ini? Adjective clause, Miss. Very good. Dari mana itu tahunya kalau itu adjective clause? Karena di Define depannya ada rainwater. water. Oke, jadi itu menjelaskan rainwater. Oke, jadi menjelaskan rainwater. Jadi itu adjective clause. Berikutnya, because it is invisible in the soil. Clause apa ini? Adverb clause. Ya, ini mudah karena because itu hanya muncul sebagai penanda adverb clause.
Ya. How much rainfall an area receives? Clause apa ini? Noun clause, oke, berfungsi sebagai object of preposition. Iya, preposisinya mana? Depends on. On, ya, preposisinya on. Oke, jadi how much rainfall an area receives? This one is a noun clause functioning as object of preposition. Oke, jadi itu contoh-contoh subclause di mana kebetulan di paragraf ini di satu paragraf lengkap. Ya, ada adjective clause, ada noun clause, dan ada adverb clause. Clause marker. Clause marker biasanya akan menunjukkan hubungan antar ide atau antar bagian dari kalimat. But menunjukkan hubungan yang bagaimana? Kontras, Miss. Kontras, very good. Because. Comparison. Yang hari ini kita bahas Cause and cause effect. and effect. Oke, cause and effect. S. Comparison. Comparison. No, oke. Di sini kebetulan S di sini juga menunjukkan adanya cause and effect. Ketika ini berubah, ini juga akan berubah, ya. Jadi ini juga menunjukkan adanya cause and effect meskipun penandanya S, ya. Oke. Nah, for the second one, artikel, mungkin Ibu izin share ada artikel baru yang muncul di sini. Oh, mungkin sebelum ke situ kita lihat dulu. Oke. Oke, di sini ada kata that water in their experiments was evaporating at a higher rate. Ya, sampai di situ saja ya. That water in their experiment was evaporating at a higher rate. Kira-kira ini clause apa ya? Noun clause. Noun clause. Kalau seandainya finding di sini verb, ini betul noun clause. Tapi di sini verbnya sudah ada, puzzled upon. Artinya ini gerund. Gerund berarti ini sebagai objek. Objek yang seperti gerund atau noun. Artinya ini menjelaskan noun atau menjelaskan gerund. Oleh karena itu ini bukan noun clause, tapi karena ini menjelaskan finding. Finding yang bagaimana? Finding that bla bla bla. Ya. Sehingga ini masuk pada adjective clause karena menjelaskan finding. Berbeda dengan found that. Ya. Finding yang bagaimana. Ya, itu nanti yang harus hati-hati. Oke. Nah, next one. After carrying out a series of new experiments and simulation, is this an adverb clause? Apakah ini adverb clause? Ini minggu lalu sudah sempat kita bahas. Is it an adverb clause? Apa tadi syarat clause apa?
Subjek predikat. Subjek predikat. Apakah ada subjeknya di sini? After carrying out a Enggak. serious. No. Itu sebabnya ini adalah adverb phrase. Ini subjeknya yang dihilangkan. Ya. Jadi ini contoh dari adverb clause yang dipendekkan, ya, yang reduce ini menjadi adverb phrase. Subjeknya hilang. Subjeknya apa? A team of researchers at MIT. Ya. Karena subjeknya sama, oleh karena itu di adverb clause-nya subjeknya bisa dihilangkan langsung setelah penanda verb being karena aktif, ya, sehingga this one is not an adverb clause. Sehingga nanti kalau ditanyakan after bla 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 is an adverb clause, false, ya, jawabannya seperti itu. Oke. Next. Oke. That claim to have. Oke. Next. That claim to have exceeded the thermal limit. Adjective. Adjective clause karena Menjelaskan grup. very good karena menjelaskan the group. Oke. Menjelaskan the group. That the phenomenon may occur under other conditions. Clause apa Noun ini? clause, Noun clause sebagai Objek. objek, objek dari kata kerja suggest, suggest. Very good. Very good. Okay. So those are some additional example about clauses. Ya. Tadi Ibu ada satu lagi. Oke. Satu lagi sebelum kita mulai masih ada waktu sekitar 4 menit. Oke. Nah, this one. Ibu besarkan sedikit. Terlalu besar. Kecil. Oke. Nah. Oke. Ya. Nah, for example, misalkan ada seperti ini. Kalau kita melihat kalimat pertama, kira-kira hubungan kalimatnya bagaimana nih? Kontras. Kontras. Dari mana taunya kita kontras? Unlike. Unlike. Oke, unlike. Apa yang dikontraskan di sini? Fog. Fog versus Haze. haze. Very good. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada kontras antara fog dan haze. Oke. It's not only but maybe when the Oke. Fox in winter fox. Oke. Kemudian berikutnya ini masih tentang haze. Kemudian berikutnya tentang fog. Jadi ini bisa saja kalau kalian ambil bisa melihat antara fog dengan haze, ya. Gas radiation bla 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 owing to fog. Oke, nah di sini juga kelihatan kan haze on the other hand bla bla bla. Nah, ini cukup pendek ya, tapi nanti di text organization yang kedua itu bisa diambil sebagai contoh dari kontras, ya, kontras antara fog dengan haze. Nah, kalian cari tuh, ya, kalau fog bagaimana, kalau haze bagaimana, penanda dari kontrasnya apa? Seperti di sini tadi ya unlike, atau di sini yang di bawah on the other hand, ini membahas tentang haze. Oke? So those are the additional information untuk yang bagian kedua. Tapi kenapa Ibu malah oke, ini malah semuanya jadi besar ini kontrol. Ini aneh nih.
Okay, as far as this point, any question? No? Okay, if there are no question, time is up. Ya, waktunya habis. Insya Allah kita bertemu lagi di kelas ya minggu depan. Dan tolong apa yang sudah dipelajari dipersiapkan untuk keperluan quiz. Quiz itu minggu depan kalau nggak salah quiznya ya. Minggu ke-12 mungkin ya. Nanti cek di jadwal yang ada di laman kelas. Oke, I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tutup. Recording Thank stopped. you.